pribadi itu adalah sudah bagian saya, tim kuasa hukum Merah Putih itu adalah saya. Legal standingnya clear. Makanya teman-teman media semua di sini, ini tim kuasa hukum Merah Putih di sini. Tentu ada Kang Ade sebagai saudara kami juga dari Peradi Bersatu. Karena apa? Salah satu pendirinya juga tim kuasa hukum Merah Putih itu bagian dari Peradi Bersatu. Clear. Itu yang masalah legal standing. Legal standing yang lain yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan semua adalah karena saya ini sudah bagian dari pelapor. Kenapa saya melapor? Kan itu yang dipermasalahkan orang-orang itu selama ini. Tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya, katanya saya bukan korban. YPKP bukan korban. Sudah berulang-ulang oleh kawan-kawan yang lain menyampaikan, dan itu sejalan selaras dengan apa yang saya juga sampaikan meskipun bukan di hadapan media, bahwa Pak Jokowi dibullying, dicaci, dihina dan seterusnya pada saat itu masih memimpin, masih jadi presiden. Kami minta melapor, beliau tidak mau melapor. Saya berulang-ulang melapor sebelum Pak Jokowi melapor terkait dengan niat keji, niat jahat Panci dan kawan-kawannya ini. Tapi pada saat saya datang ke kantor polisi, polisinya bilang, mohon maaf, laporan saudara tidak bisa kami terima karena saudara bukan yang bersangkutan langsung. Ya sudah, saya lapor di Polres Kota Bekasi tidak bisa, di Polda Metro Jaya tidak bisa, di Mabes Polri tidak bisa. One days, ternyata Pak Jokowi sudah berhenti jadi presiden, lalu kemudian beliau akhirnya melapor. Dan pada saat beliau melapor, hanya hitungan hari saya juga ikut melapor. Alhamdulillah, puji Tuhan, laporan saya diterima. Kenapa pada saat itu saya nekat dan memang semangat untuk melaporkan Panci dan CS? Karena menurut saya sudah keterlaluan. Dan kalau itu fitnah-fitnahnya benar seperti itu, maka bukan Pak Jokowi yang korban, saya adalah korban. Mungkin media bertanya-tanya, kok Maret ngomong seperti itu? Pak Jokowi bukan korban, kan yang dihina, bukan Maret yang dihina. Saya adalah korban. Dan mungkin ya, jutaan manusia Indonesia, jutaan rakyat Indonesia yang lain itu juga menjadi korban. Kalau mengingat-ingat perjalanan sejarah Pak Jokowi bersama-sama dengan relawan dan rakyat. Apa itu? Ini kalau teman-teman wartawan yang masih ada yang sudah senior-senior yang sudah aktif di tahun 2013, 2014 pasti tahu. Sebenarnya saya tak mau ngomongin ini karena ini materi yang saya harus sampaikan di depan pengadilan nanti. Tetapi tidak apa-apa karena ini sudah keterlaluan, sudah fitnah-fitnah orang-orang saya, penyusup dan seterusnya. Ini tidak boleh lagi dibiarkan. Jadi saya harus sampaikan. Alasan utamanya adalah teman-teman, tahun 2013, 2014 Pak Jokowi menjadi calon presiden itu betul-betul karena kehendak rakyat. Dan beliau orang yang sederhana, tidak cukup punya modal yang besar, tidak punya uang yang besar untuk mendanai pertarungan ya, di election pada saat itu bersama-sama dengan Pak JK meskipun wakil tajir. Pada saat itu Pak Jokowi membuka rekening. Nih kawan-kawan, saya ulang lagi. Pada saat itu Pak Jokowi membuka rekening untuk berkampanye. Karena dia merasa bahwa rakyat sayang sama beliau.
Dan setiap orang yang menyayangi beliau pada saat itu, khususnya bagi kami relawan yang saat itu JPK, Jokowi Presiden, makanya hari ini menjadi Jokowi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, itu JPKP, kami turut andil memberikan kontribusi sumbangan kami kepada Pak Jokowi melalui rekening itu. Dan angkanya patung-patungan dari relawan bukan kecil. Dari kami sendiri, JPKP waktu itu sekitar 26 juta sekian. Kwitansi bukti transfer hari ini aslinya masih ada. Dan saya nggak pernah ngomong selama ini, karena ini kan kita memberikan kepada orang yang kita sayangi. Dan yang saya lakukan ini bukan hanya saya, ada jutaan rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi pada saat itu melakukan hal yang sama. Sehingga kalaulah fitnah-fitnah dan tuduhan si Panci dan kawan-kawan itu benar, maka kami yang menyumbang, kami yang berkontribusi kepada Pak Jokowi pada saat itu adalah bagian dari korban. Kami ditipu, kami sudah merasa bahwa itu orang baik, tidak seperti yang dituduh-tuduhkan selama ini. Jadi kalau terbukti ijazah itu palsu, ijazah itu tidak benar, maka saya dan relawan-relawan saya di seluruh Indonesia, JPKP adalah korban. Makanya saya lapor polisi, karena saya merasa kalau ini benar, saya adalah korban. Ngapain saya nyumbang-nyumbang orang yang ternyata tidak benar, ijazahnya palsu. Saya selama ini diam, kawan-kawan semua media, saya diam, tidak mau terlalu masuk ke dalam substansi perkara, materi dan seterusnya. Tapi karena ini si Panci, ya sudah keterlaluan bagi saya harus bicara. Dan Pak Suhadi adalah bagian dari perjuangan kami. Tim kuasa hukum Merah Putih adalah bagian dari perjuangan kami. Seterusnya, saya mau sampaikan kepada siapa itu yang bilang Maret Samuel Sweken itu hanya bikin gaduh. Ada pengecualian terkait dengan laporan-laporan yang lain selain Pak Jokowi, katanya diabaikan oleh jaksa. Apa dibilang ada kemarin? Palamo PA. Enak aja laporan saya katanya diabaikan oleh jaksa. Itu kan versi Panci dan kawan-kawan. Hanya bikin gaduh katanya. Nanya legal standing di TV dan segala macam. Saya bilang sama kawan-kawan, saya tidak mau muncul TV. Tapi kalau bicara terkait legal standing, ini si Panci ini repot urusannya. Tapi kan saya ini adalah seorang profesional yang fokus untuk bekerja saja.